Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang cara menyajikan presentasi dari hasil pelaksanaan praktek kerja lapangan yang telah kalian lakukan di tahun kemarin. Video ini hanya sebagai gambaran tentang hal-hal yang nantinya kalian tampilkan dalam ujian PKL. Kalian bisa menambahkan poin-poin yang belum ada atau bisa juga mengurangi poin-poin yang tidak diperlukan. Sedangkan untuk tampilan presentasinya bisa dibuat dan dikembangkan sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Video ini saya buat berdasarkan buku panduan praktek kerja lapangan yang telah kalian terima sebelum berangkat PKL dan sudah kalian buat, sudah kalian isi setelah selesai PKL. Untuk kali ini saya akan membahas tentang persiapan ujian praktek kerja lapangan dari SMK Al-Fatah Banjarnegara, khususnya program keahlian rekayasa perangkat lunak. Di sini saya berikan contoh tentang instalasi kamera CCTV di CV hitam putih multimedia Banjarnegara. Ada beberapa hal yang perlu kalian tampilkan ketika melakukan presentasi, antara lain profil, kemudian nanti kita masuk di bab 1 atau pendahuluannya, kemudian masuk ke bab 2 atau sekilas tentang instansi, kemudian bab 3 tentang landasan teori, kemudian bab 4 tentang materi yang kalian bahas, dan bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Untuk profil yang ditampilkan nantinya ada dua. Yang pertama profil tentang siswa, seperti ini, ada nama, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, kelas, jurusan sekolah. Kalian bisa menambahkan yang lain, misalnya akan ditambahi dengan pas foto kalian. Kemudian yang kedua adalah profil instansi tempat kalian melaksanakan PKL. Ada nama, bidang usahanya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor telepon atau nomor fax yang bisa dihubungi, nama direktur, dan bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Kita masuk ke bab satunya, adalah pendahuluan. Di bab 1 itu nanti berisi tentang tujuan dari PKL, kemudian landasan melaksanakan PKL, dan yang ketiga adalah tentang metode dalam pencarian data. Di tujuan PKL ini bisa kalian masukkan di sini beberapa hal tentang tujuan PKL itu. Untuk tujuannya apa saja, kemudian di landasan pelaksanaan PKL juga dimasukkan semuanya apa yang bisa dituliskan di sini. Kemudian metode dalam pengumpulan data. Di sini menggunakan 3 metode, yaitu metode wawancara, yaitu dengan langsung mewawancarai pemilik instansi, kemudian literatur melalui buku-buku, dan observasi melalui penelitian langsung. Kemudian kita masuk ke bab 2 tentang instansi. Di bab 2 ini nanti akan ditampilkan 3 bahasan, antara lain sekilas tentang instansi, kemudian struktur organisasinya, dan lokasi tempat prakerin. Di sekilas instansi ini menampilkan tentang CV hitam putih multimedia, hanya sekilas saja.
Ketika kalian berada di tempat yang lain, maka cukup dituliskan sekilas saja. Kemudian di struktur organisasi digambarkan struktur organisasinya, karena beda instansi pasti beda struktur organisasinya. Kemudian lokasi, kalian bisa gambarkan lokasinya menggunakan Microsoft, menggunakan Paint, atau menggunakan Corel Draw, atau bisa juga menggunakan Google Maps di screenshot. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke landasan teori. Di sini membahas tentang instalasi kamera CCTV. Maka di landasan teorinya membahas tentang kamera CCTV itu sendiri apa pengertiannya, kemudian tipe-tipe kamera CCTV itu apa saja, dijelaskan satu persatu. Kemudian jenis-jenis kamera CCTV. Sedangkan untuk kalian silahkan disesuaikan dengan judul atau tema yang kalian buat. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu tentang instalasi kamera CCTV, atau masuk ke bab intinya, pelaksanaan praktek. Di bab ini dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan instalasi kamera CCTV. Ada peralatan yang dibutuhkan apa saja. Sebaiknya peralatan itu ditampilkan juga gambarnya supaya tim penguji tahu apa alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan. Ketika menginstal sebuah CCTV, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah instalasinya bagaimana. Dituliskan semuanya satu persatu supaya lebih pas. Kemudian baru masuk ke pengujian. Setelah diinstal, dirangkai, kemudian baru diujikan. Di sini. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 atau penutup. Di bab 5 ini ada dua bahasan. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan itu berisi tentang kesimpulan dari materi yang kalian buat dan juga kesimpulan ketika kalian melaksanakan PKL. Sedangkan saran sendiri ada dua. Saran yang pertama untuk instansinya, apa saja saran untuk instansi. Kemudian baru saran yang kedua adalah untuk sekolah. Barangkali ini sekilas tentang pedoman ketika kalian ingin membuat sebuah presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.